Masih semangat bapak-bapak dan ibu-ibu? Masih ya? Halo. Hai. Masih semangat apa tidak? Semangat ya. Harus semangat sampai nanti pertemuan kelompok ini sampai selesai ya. Yang selanjutnya yaitu ada tidak di keluarga atau di tetangga bapak ibu sekalian yang lansia mengalami kekerasan? Ada kasus tidak? Misalkan apa? Ada yang mau bercerita ke bapak dan ibu? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin ada tetangganya yang dibentak-bentak atau dipukuli oleh anaknya atau oleh tetangganya gitu? Tidak ada, paling cuman bicaranya itu agak keras Ya. karena pendengarannya bermasalah. Iya, mengalami penurunan ya. Nah, ini saya ada kasus ya di sini. Coba dibuka di modulnya halaman 58. Ya, di sana ada kasus nenek A. Nah, nenek A ini berusia 76 tahun, suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berkeluarga, berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2 orang. Semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya serta menantunya. Nah, menantunya ini sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, atau pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan, seperti itu ya. Nah, kegiatan nenek ini sehari-hari menjaga ruko miliknya. Namun, akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangannya jika menantunya sedang tidak ada di rumah. Nah, bahkan terakhir kali si nenek ini tertipu oleh orang yang ngambil barang dagangannya sekitar 3 juta. Kasihan sekali ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A ini sering mengeluh, mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Nah, kadang-kadang nenek A ini juga menunjukkan perilaku yang memalukan. Misalkan menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-bajunya bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang baunya agak bau badannya ya. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan sering kali membuat kesal menantu. Seperti itu. Nah, dari cerita di atas ya, pelajaran apa? Menceritakan tentang apa cerita kasus A, kasus nenek A tadi ini? Ada yang mau berpendapat, Bapak, Ibu sekalian? Nenek itu Apa kira-kira? yang pertama Ya, neneknya itu kena tipu. Iya, kena tipu. Ada lagi mungkin neneknya sering dibentak-bentak tadi ya, sering dibentak-bentak. Kemudian apa lagi? Kira-kira neneknya
merasa anaknya tidak dihargai. ada lagi Bu yang ingin berpendapat. Kira-kira kenapa ini kasusnya dari nenek A? Sering berperilaku yang tidak baik. Oh ya, bagus. Sering melakukan cara pemakaiannya yang tidak Bajunya layak. ya tidak layak. Kemudian ya, terima kasih Ibu Aan atas pendapatnya. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Nggak ada. Tidak ada. Ya, jadi neneknya tadi itu ini sering merasa bahwa anak-anaknya tidak sayang. Ya, padahal anak-anaknya ini sayang. Tadi seperti membawakan makanan, memberikan baju, seperti itu. Nah, ini saya mau beritahu kepada Bapak dan Ibu, ada di free chat ini yaitu kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Ya, yang pertama itu kekerasan fisik, misalkan apa? Ini ada contohnya mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makanan. Itu termasuk kekerasan fisik yang terjadi di lansia. Mungkin ada kira-kira keluarganya atau tetangganya yang seperti itu. Ada apa tidak? Nggak ada. Tidak ada ya. Kemudian kekerasan yang kedua yaitu kekerasan verbal atau kata-kata. Misalkan yang kedua yaitu ini kekerasan verbal. Ya, misalkan menyebut nenek itu bukan nenek lagi tapi menyebutkan namanya seperti itu ya. Nenek Ayu. Misalkan Ayu gitu, bukan nenek lagi tapi menyebutkan namanya. Kemudian menghina, Mbak ini bau. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah-marah dengan kata-kata. Nah, itu merupakan kekerasan verbal. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat. Halo. Hai. Ya. Yang ketiga yaitu kekerasan emosi. Contohnya membiarkan lansia sendirian, ditinggal sendirian di belakang seperti itu. Kemudian membatasi bertemu dengan temannya. Jadi kadang lansia ini tidak boleh menemui tamu, misalkan saudaranya seperti itu. Kemudian tidak diperdulikan, tidak mendiamkan, kemudian menelantarkan. Itu termasuk kekerasan secara emosi. Kemudian kekerasan finansial, misalkan memanfaatkan uang lansia. Kedua, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang. Itu termasuk kekerasan finansial. Sampai di sini paham ibu-ibu ya? Paham. Selanjutnya